Shalom, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Amin, puji nama Tuhan ya. Kita penuh dengan sukacita. Mari kita bersatu hati karena Yesuslah pengharapan kita. Karena pengharapan kita dapat hidup. Kita dapat memiliki pengharapan yang luar biasa. Kita punya pegangan saat ada masalah, saat ada badai yang menerpa kita tidak akan goyah. Karena pengharapan kita, yaitulah pengharapan yang kekal. Dan hanya Yesuslah pengharapan yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan puji. Yesus, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepada
Ya Bapa ya Tuhan, kami bersyukur. Kami benar-benar bersyukur ya Bapa, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang ada bersama dengan kami. Allah yang menopang kami dengan tangan kanan ya Bapa. Engkau Allah kami yang begitu dekat di hati kami. Engkau tidak melihat kami sebagai hamba yang rendah. Engkau tidak melihat kami sebagai makhluk yang hina. Engkau tidak melihat kami sebagai ciptaan yang berdosa. Namun Engkau melihat kami sebagai anak-Mu, sebagai rekan kerja-Mu, sebagai orang yang Engkau percaya ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib yang memurnikan kami ya Bapa, yang menghapuskan segala dosa kami, dan kami memiliki hubungan ya Bapa, hubungan yang amat luar biasa kepada Allah yang ada di surga. Hanya melalui salib-Mu Tuhan, tidak ada lagi jalan menuju keselamatan. Engkaulah satu-satunya jalan ya Yesus, jalan kehidupan, jalan keselamatan yang menghubungkan kami kepada Allah. Ya Bapa ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau kuduskan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau mulaikan kami ya Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk masuk ke dalam altar-Mu ya Bapa, untuk puji-pujian kami, untuk persembahan kami. Kiranya Kau layakkan ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa di pagi hari Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya Bapa bahwa Yesus juga ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, karena kami tahu ya Bapa, firman yang berasal dari Engkau akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami Bapa, dan akan menguatkan kami setiap saat dan setiap dalam jumpa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, pujian kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan segala hati kita. Kita akan melayani Tuhan walaupun langit akan bergoncang, walaupun langit akan runtuh. Kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Biar bumi akan berdamai. Matahari tak bersinar lagi.
kita akan tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya, ini kita mau tetap bersukacita ya. Maka dari itu ada sebuah permainan kecil. Tapi sebelum itu kita lihat kiri kanan kita apakah sudah tersenyum. Dilihat dulu depan belakangnya. Kita akan mau melayani Tuhan ini. Kita melayani Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan sukacita. Maka dari itu lihat kiri kanan, depan belakang. Ada senyum nggak nih di pagi hari ini? Oke, ya. Jadi permainannya itu mudah saja. Nanti ya, setiap ada bilangan genap, bilang, hei, genap ya, genap. Jadi 2, 4, hei. Nah, jadi permainannya adalah menghitung. Nanti kan saya bilang 4, hitung sama 1, hei, 2, hei. Ya, 1 hei, 3 hei. Ya, maaf ya. Nanti setiap genap bilang hei. Ya, kita percobaan dulu ya. Setiap genap angkanya sampai 7. Oke, ya. 1, 2, 3. 1 hei, 2 hei. Ya, maaf. Maaf. Oke, ulangi lagi. 1 3, 4, maaf, salah lagi. Oke, ya, maaf ya, saya agak kurang. Tapi nggak apa-apa, kurang fokus. Tapi kita ulangi lagi. Angkanya sama, 7. Oke, 1, 2, 3. 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita main 2 bilangan. Nah, kalau 2 bilangan, ya 2 bilangan. Jadi bilangan pertama 4, 2. Nah, jadi 1 hei, 3 hei. Ulangi lagi. 1, 2-nya kan cuma 2. Ulangi lagi. Mengulang lagi. Oke, kita coba. 4, 2, 1, 3, 1. Oke, jangan takut. Cuma itu aja. Jangan takut. Oke ya. Sekali lagi. Bilangannya 3, 8. Agak cepat ya. 1, 3. Oke, kan ulang lagi. 1, bilangannya 3. Oke, ya coba lagi. Yang keempat 5, 3, 1. Nah, cepet dong Bapak Ibu. Masih pagi nih. Oke ya. 1, 2, 3. 1, 3, 5, 1. Ya, sekian. Nah, kan biar ada senyum ya. Biar ada senyumnya. Jangan tegang-tegang. Kita main Tuhan ini dengan sukacita. Oke, biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pujikan, pujian, tinggikan namamu dipuji. Kita bersorak bersama. Kekuatan
kita akan mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam kasih Kristus, saya minta Mas Andes untuk berdoa untuk persembahan kita. Bapak dalam surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Bapak memberikan kami kesempatan hidup padamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah berdoa untuk Bapa-Mu yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan, kiranya Engkau berikan penawar pada Bapa-Mu ya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Allah syukur. Sumber kekuatan kita hanya berasal dari Allah saja. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita bersyukur kekuatan kita Tuhan yang baik Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap pribadi di tempat ini memiliki suatu kerinduan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sedikit bersaksi, lagu yang singkat ini menjadi prinsip dan tujuan saya selama hidup. Saya rindu semuanya dan saya percaya bahwa setiap kita di sini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap hal yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa setiap kehidupan kita, membawa setiap hati kita yang hancur, biarlah Tuhan yang memberikan hati yang baru untuk boleh kita pakai untuk melayani Tuhan. Saya undang semua Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu.
Terima kasih.
Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang ada. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dan Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini adalah hari khusus untuk keluarga. Karena itu saya mohon setiap keluarga akan duduk bersama. Setiap keluarga akan duduk bersama, suami, istri, anak-anak jadi satu. Ya, kalau Esther, tidak ada, semuanya ada di sana ya. Yang utama hari ini Om Eko, mungkin putranya sakit ya. Iya, kita doakan nanti Tuhan akan tolong. Baiklah, puji nama Tuhan. Ada satu keluarga, dua keluarga, suami istri yang bersama-sama ya. Tetapi mari pagi hari ini kita akan belajar sesuatu kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya suka Bapak Ibu mendengarkan ini. Iya itu yang saya ingin bertanya, apa ada yang tahu itu tadi tentang apa ya? Itu tadi apa ada orang yang sedang ngaji atau apa? Atau ada sesuatu? Siapa yang tahu tolong maju ke depan dan sebutkan. Ada hadiah sedikit ya, ada istimewa. Itu tadi suaranya apa? Mari, siapa yang tahu? Masa nggak tahu? Ada? Mari Mbak Risma kalau tahu. Ya kalau menurut pendengaran saya itu kayak ada suara Adonai gitu. Tapi kayak kalau apa ya istilahnya? Ya mungkin pujian atau bermazmur gitu. Pujian bermazmur dari siapa ya? Kalau suaranya laki-laki. Tapi nggak tahu siapa. Dari bangsa mana? Israel atau Yunani ya? Apa ini? Udah kasih dulu. Kalau kayak
berbagi lurus. Iya, bagus. Itu tadi memang mari Mbak Desma. Itu tadi sebenarnya judulnya Shema Yisrael. Bangsa Israel. Lanjutkan yang kedua. Bangsa Israel itu mempunyai satu tradisi tentang sesuatu yang rohani yang memang Tuhan ajarkan kepada mereka. Bukan itu sebelumnya. Ya, Shema Yisrael itu adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel. Apa itu saudara? Setiap pagi, lalu kemudian sekitar jam 3 sore dan malam, orang Israel itu 3 kali seperti orang umat Muslim itu apa ya? Iya, mereka pergi ke langgar atau ke masjid, lalu mereka melantunkan itu. Nah, Shema Yisrael adalah lantunan. Lantunan itu yang ya kalau kita nyanyi ya, tetapi kalau mereka itu semacam itu, memang bahasa mereka, tradisi mereka hampir sama ya. Bahasa mereka dengan bahasanya orang Arab di sekitar mereka. Ya. Jadi seperti itulah, setiap pagi ada orang yang datang ke rumah sembahyang atau ke bait Allah melantunkan itu seperti yang kita dengar tadi. Sore juga, malam juga. Sebelum mereka kebaktian pasti mereka ada ajaran seperti itu. Sedangkan tadi kata Mbak Resma ada Adonai ya. Adonai itu artinya Tuhan. Tuhan Allah. Nah, kita lihat isi dari yang dilantunkan tadi ialah dengarlah umat Israel. Makanya mereka pakai apa ya, seperti seruling yang panjang dengan suara yang keras supaya semua bisa mendengar. Seluruh bangsa bisa mendengar dan bersama-sama dalam hati mereka melakukan itu. Dengarlah umat Israel. Kemudian yang kedua dikatakan dalam lantunan itu, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa dalam catatan di sana adalah Eka. Mungkin kalau saya agak salah nulisnya, maafkan. Eka itu artinya Esa terdiri, bisa jamak ya saudara. Jamak itu bisa terdiri dari beberapa. Jadi kalau mereka melantunkan Adonai Eka, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah itu Esa. Artinya sebenarnya Allah itu Tritunggal yang kita percaya. Karena Eka itu bukan satu, esanya bukan satu, tapi jamak yang menjadi satu. Kemudian selanjutnya dikatakan masih dalam nyanyian itu bunyinya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang dilantunkan mereka 3 kali sehari dan selalu
ada di dalam hati mereka, dan tidak pernah orang Israel itu melupakannya. Seperti itu sudah menjadi jiwa bagi mereka. Apa itu? Intinya kita menyembah Allah yang Esa, Allah Tritunggal. Kenapa begitu? Karena pada masa itu banyak bangsa di dunia ini menyembah Allah yang macam-macam ya. Ada Allah dewa matahari, ada Allah dewa sapi, ada Allah dewa katak, ada Allah dewa segala macam ya, segala macam. Bahkan sungai pun dijadikan Allah. Di negara Mesir, sungai mereka itu adalah satu tempat yang air yang mereka butuhkan, sumbernya dari situ. Lalu kemudian sungai itu dijadikan Allah mereka dan lain sebagainya. Di tengah bangsa-bangsa yang seperti itu, maka umat Israel melantunkan lagu ini yang menyatakan bahwa Allah itu Esa, dan seruan dari Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Nah, mari kita lihat di Alkitab di manakah itu. Kita baca dalam Ulangan, ya, Ulangan dari yang pertama tadi, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Saya mohon salah satu pria akan membacakan ayat ini. Bacakan dengan keras ya. Salah satu pria, mungkin Mas Luki mau membacakan. Ulangan 6 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Iya, kita lihat yang dilantunkan tadi terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Kemudian pagi hari ini kita belajar seorang bapak atau orang tua, artinya bapak atau ibu adalah imam dari keluarga, gembala dari keluarga. Dapat dikatakan keluarga, suami, istri, dan anak, Eko, Mbak Ti, dan Seni, siapa lagi? Ishak, adalah gereja kecil. Ya. Jadi keluarga saudara itu bagaikan gereja. Gereja rumah tangga. Itulah yang ditetapkan oleh Allah. Coba kita lihat dari ayat 4 sampai 5 tadi diajarkan bahwa kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Lalu kita lihat
Apa yang dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6? Apa saudara? 6 dan 7. Apa di situ? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau, coba sebutkan bersama. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Iya, kita lihat yang kedua, gereja Tuhan, gereja yang kecil adalah keluarga. Keluarga itu satu kelompok kecil yang sangat penting di dunia ini. Coba kalau dalam sebuah kampung sini ada keluarga yang katakan amburadul ya, lalu anaknya akan menjadi anak yang suka membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Apakah orang kampung ini terganggu? Terganggu hanya karena ada satu keluarga. Padahal di kampung ini ada lebih dari 100 keluarga. Jadi keluarga itu kelompok kecil yang sangat penting di dunia ini. Dan Allah mengajarkan bahwa keluarga itu adalah gereja Tuhan. Ya, gereja kecil dari Tuhan. Apakah yang Tuhan mau? Mari kita perhatikan, kalau orang dunia dalam keluarga itu akan orang yang cukup hidupnya, yang bisa bekerja dengan baik. Biasanya di daerah kita ini orang-orang itu akan berusaha menyiapkan apa untuk anak-anaknya. Menyiapkan apa? Harta warisan. Kalau orang zaman dulu, anak-anaknya itu sini rumahnya, anak-anaknya itu di sebelah kanan, di sebelah kiri, di belakang atau di mana, di sekeliling rumah orang tua itu disiapkan apa? Rumah untuk anak-anaknya. Sampai sekarang ada banyak orang yang menyiapkan segala sesuatu sebagai warisan untuk anak-anaknya. Tapi warisan yang paling berharga, yang Tuhan mau kita berikan kepada anak-anak kita, apa itu? Apa itu? Apa itu, Om Eko? Iya. Apalagi ada yang punya pendapat? Warisan itu adalah warisan keselamatan. Ya. Warisan di mana anak cucu kita, generasi penerus kita harus memiliki warisan itu. Dan itu tanggung jawab dari orang tua. Jadi jangan misalnya Mas Nudin bekerja keras sebanyak-banyaknya supaya anak-anakku nanti punya warisan. Wah, luar biasa. Boleh tidak? Boleh saja, tapi bukan itu tujuan utama. Bukan itu tujuan utama. Apa tujuan utama yang Tuhan berikan? Biarlah kita mewariskan iman.
seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham menjadi bapak orang beriman. Keturunannya umat Israel adalah umat yang dikatakan yang beriman. Bahkan bukan hanya umat Israel, umat Kristen di seluruh dunia, umat Kristiani di seluruh dunia adalah anak-anak Bapak Abraham secara rohani. Apakah kita ingin kalau kalian yang masih muda nanti berkeluarga, apa ingin seperti Bapak Abraham? Ingin, Mas Luki? Mari kita semua. Ya, sayangnya memang hari ini saya siapkan untuk keluarga muda, tapi keluarga muda yang ada hanya Mbak Risma dan Mas Luki, ya. Tidak apa, tapi kita semua perlu firman Tuhan itu. Mungkin yang wanita muda, pria muda, ingat bahwa nanti kalau kalian berkeluarga, kalian harus menyediakan diri untuk menjadi imam keluarga, mewariskan iman atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kapan hari ada yang menulis di WA, hanya satu ini presiden di Indonesia yang ayahnya orang Kristen. Tetapi saya berkata dalam hati, iya betul ayahnya orang Kristen, tetapi orang Kristen yang tidak mewariskan imannya kepada anaknya, ya. Anaknya akhirnya tidak menjadi pengikut Kristus. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Apakah Eko misalkan senang nanti kalau putranya Eko itu akhirnya tertarik kepada wanita di luar sana dan kemudian tidak lagi mengikut Tuhan tapi ikut wanita, misalkan begitu, senang nggak? Tentu tidak, ya. Tentu tidak, ya. Apakah ada di antara kita yang punya hati seperti itu? Tentu tidak. Karena itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, mari kita lihat yang berikut. Lihat ini bagaimana kita bisa mewariskan iman kita. Yang pertama, kita lihat keluarga ini sedang apa? Keluarga ini sedang makan. Apakah pada waktu makan kita bisa membicarakan tentang Tuhan? Bisa. Misalkan hanya makan bersama, lalu sang ayah katakan, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa, lalu berdoa bersama. Itu adalah bagian di mana kita melakukan, mengajar berulang-ulang anak kita. Pada waktu duduk bersama, coba perhatikan, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Nah, ini saya gambarkan duduk sedang makan bersama. Waktu makan bersama bisa juga menyampaikan sesuatu kepada anak-anak. Amin. Bapak Ibu semua, Tuhan mau kita menjadi imam keluarga. Menjadi imam keluarga itu tidak harus selalu menumpangkan tangannya kepada anaknya. Imam keluarga adalah orang tua yang membimbing anak itu dalam segenap kehidupan.
tidak hanya pada waktu tertentu, tidak hanya mengajak anak itu ke gereja, tetapi sungguh saya rindu keluarga muda yang anaknya masih kecil-kecil. Seharusnya setiap jam 7 pagi anak itu dibawa ke sekolah minggu. Satu saat saya itu begitu terkesan dengan bukan Eko di sini ya, tapi Mas Eko yang ada di Jakarta, kakak dari Om Yoyo ada di sini. Ia sudah ada di Jakarta begitu lama, tetapi waktu datang ke sini ngomong-ngomong, loh, hatinya, hidup rohaninya ternyata masih begitu hidup. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada di sini hanya sampai remaja. Karena sekolah minggu. Di sekolah minggu itulah dari sejak kecil dia diajarkan kebenaran firman Tuhan. Semua yang ada di sini yang menjadi remaja yang setia kepada Tuhan adalah berasal dari mana? Dari sekolah minggu. Nah, kalau kita mau mendidik anak-anak kita, terutama keluarga muda, bawalah anak itu dari sejak dini pergi ke sekolah minggu. Kenapa? Kenapa Tuhan mengajarkan untuk berulang-ulang mengajar kepada anak-anak melalui kehidupan? Karena apa yang kita biasakan kepada anak, dikatakan oleh psikolog, kalau anak itu kita ajar, kita didik di rumah tangga dari sejak bayi sampai dia usia 5 tahun, kebiasaan itu yang ada di keluarga sudah menjadi 3/4 bagian dari hidupnya. Jadi waktu dia begini dalam kehidupannya, dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia punya kebiasaan ini itu sebenarnya tertanam sejak usia dini. Jadi mari saya senang kalau Ibu Lina biasanya membawa anak-anak ke sekolah minggu. Dulu ada Pak Kris, Mas Kris ya, Mas Kris kakaknya Mbak Linda, ini anak-anaknya dibawa ke sekolah minggu. Nanti kalau Mbak Linda jadi keluarga, pasti anaknya ke sekolah minggu karena mungkin keluarga hamba Tuhan ya. Tetapi yang lain siapa ya? Pak Risma. Oh, Rona mungkin ya. Nanti kalau Rona berkeluarga, punya anaknya dibawa kemana Ron? Kemana Ron? Ke sekolah minggu ya. Sekarang belum punya anak, tapi punya apa? 2 adik. 2 adiknya dibawa ke sekolah minggu enggak? Iya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Adiknya yang satu nih, yang lebih besar, coba Rona berdoa supaya adikmu yang lebih besar bisa dibawa, diajak. Amin. Nah, sekarang adik, nanti kalau sudah jadi ibu, siapa Ron? Anaknya. Ya, begitulah. Mari kita kaum muda yang ada disiapkan. Saya percaya kalau anaknya Mbak Risma pasti dibawa. Masa mamanya guru sekolah minggu.
tidak akan bawa anaknya ke sekolah minggu. Tetapi marilah kita tahu bahwa itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Maksudnya apabila sedang rekreasi. Lihat ini bapak, ibu dengan kedua anak. Nah, membicarakan tentang Tuhan saat rekreasi itu bagaimana? Bisakah? Bisa, Om Eko? Bisa, pasti bisa. Melihat pemandangan yang indah ditujukan kepada Tuhan. Melihat hal-hal yang istimewa ditujukan kepada Tuhan. Melihat laut dengan ombak yang besar bicara tentang Tuhan yang menciptakan dan seterusnya. Kemudian apabila engkau berbaring, yang selanjutnya ini apabila engkau berbaring, ini gambar orang tua sedang berbaring sebelum tidur bersama anaknya. Kalau orang tua zaman dulu berbaring sebelum anaknya tidur, apa yang dilakukan? Dongeng. Iya betul, Om Eko. Om Eko sering dongeng ya sama? Dongeng itu baik atau enggak sih? Saudara, semua di sini tidak akan lupa ya ceritanya Kancil nyolong timun, ya. Ceritanya apa lagi? Ada banyak cerita yang sudah seperti mendarah daging dalam diri kita. Itu dari mana? Asalnya dari dongengan orang tua. Nah, jadi jangan merasa waduh, gak koyo wong tuwek biyen gitu. Apa yang dilakukan orang tua zaman dulu itu sangat baik. Dongeng waktu mereka akan tidur, sebelum tidur. Tuhan sendiri mengatakan demikian. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apabila berbaring bersama dengan anak-anak sebelum tidur, baiklah dongeng. Tapi dongengnya bukan Kancil nyolong timun. Dongengnya begitu banyak cerita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang bisa kita dongengkan. Ayo, sekarang yang muda belajar dongeng ya, supaya nanti kalau jadi orang tua akan dongeng. Dongeng itu bagaimana sih? Oh, ya sih pernah dengar dongeng ya? Oh, nggak pernah. Mungkin orang tua masa kini ya. Dongeng itu sebenarnya bercerita, tapi ceritanya buatlah yang menarik gitu, yang cocok dengan anak-anak. Kancil nyolong timun adalah cerita yang cocok buat anak-anak, sehingga anak itu ingat terus dalam hidupnya. Mari cari kebenaran firman Tuhan atau cerita-cerita perjanjian lama yang bisa kita pakai untuk dongeng. Karena dongeng itu sesuatu yang sangat baik. Mereka sedang berbaring di tempat tidur. Tradisi apa yang sedang mereka lakukan? Yaitu tradisi dongeng. Cerita apakah yang sebaiknya mereka ceritakan? Cerita Alkitab, tapi dengan cara-cara yang seperti ini ya, cara-cara masa kini itu loh. Dengan kalau anak sudah seharusnya kalau masih kecil jangan diberi HP ya. Tapi kalau sudah mereka bisa pegang HP, saudara arahkan kemana?
arahkan kemana? Jangan arahkan ke game saja ya, jangan arahkan ke cerita-cerita yang lain, tetapi arahkan ke cerita Alkitab. Biarlah ada cerita Alkitab yang masuk di HP mereka, kemudian bisa dibuka, bisa dibaca dan dilihat. Ada cerita-cerita Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang yang istimewa dalam bidang sekolah minggu. Mari kita lakukan. Kemudian apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, kalau bangun tidur, anak-anak diajak apa? Diajak berdoa bersama. Bapak Ibu yang ada di sini sudah begitu? Sudah begitu, tetapi kalau belum, ya kita berusaha. Bagaimana kalau anak kita belum kenal Tuhan, seperti putra dari Pak Gianto, bagaimana? Bagaimana Bu Iva? Kalau putranya yang sekarang, putra putrinya yang sekarang bukan anak Tuhan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu? Ya, apa Ibu Iva yang keras? Iya, kita mendoakan. Kita mendoakan. Jangan sampai dilupakan. Putra putri dari Pak Gianto yang bertanggung jawab adalah Pak Gianto dengan Ibu Iva, ya, supaya akhirnya mereka itu kenal Tuhan. Saya senang kalau Ibu Iva dalam beberapa banyak hal sudah memulai mengadakan pendekatan dengan putranya di sana. Itu satu perkara yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya untuk kita semua, untuk anak-anak kita, jikalau anak kita belum kenal Tuhan. Amin. Marilah kita adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk menjadi imam. Artinya menghubungkan anak kita kepada Tuhan supaya mereka kenal Tuhan. Bapak Ibu, saudara semua, di sini dikatakan dalam ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Yang berikut. Nah, Bapak Ibu lihat ini anak Ibrani ya, anak Yahudi. Apa yang beda dari anak Yahudi ini dengan anak yang lain? Di gambar itu. Anak Yahudi itu memakai apa di tangannya? Ada sesuatu yang diikatkan di tangannya. Lalu di kepalanya sini, kalau kita seringkali kacamata ditaruh di sini ya. Tetapi orang Yahudi itu, anak Yahudi dari sejak kecil mereka diberi tefillin. Ya. Namanya tefillin itu dari kulit binatang dan itu berupa sebuah kotak kecil ya, di dalamnya ada Taurat atau firman Tuhan. Kemudian kotak kecil itu diberi tali dari sama dengan apa yang dipakai di kotak itu. Terus tali itu diikatkan di tangan dan itu dipakai terus. Kemudian di dahi mereka juga dibuat hal yang sama, diikatkan di kepala mereka seperti haruslah
juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Jadi apa itu artinya? Hal yang seperti ini adalah satu ajaran yang begitu begitu mendalam dari kehidupan orang Yahudi. Artinya firman Tuhan itu diletakkan di dahi sini, ya, kotak kecil itu isinya firman Tuhan, supaya dalam pikiran mereka, itu lambang dari pikiran mereka yang selalu diisi firman Tuhan. Kemudian diikatkan di tangan. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Supaya apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan, intinya firman Tuhan ada di sana. Amin. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu menjadi bagian dari pola pikir kita. Bagaimana? Siapa yang hafal hukum yang pertama? Semua hafal ya? Semua hafal? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biar itu tertanam di dalam hati kita. Kalau misalkan seseorang, Pak Gianto umpamanya, wah, tokonya sedang laris, ya, semuanya laris, wah, ingin memberi kepada anak buah yang ada. Motivasinya apa? Mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi orang yang ada di bawah saya. Amin. Itulah hidup kita. Biarlah di pikiran kita, di otak kita adalah sesuatu yang membuat saya akan melakukan ini, saya akan membantu renovasi gereja karena saya mengasihi Tuhan. Saya akan menolong orang ini karena saya mengasihi Tuhan. Saya akan berbuat ini karena saya mengasihi Tuhan. Jangan ada sesuatu pandangan bahwa saya akan berbuat supaya saya akan mendapat pujian. Saya tahu di sini tidak ada yang begitu. Saya bersyukur tidak ada yang begitu. Dan saya berharap yang muda-muda pun jangan mencari apa? Mencari pujian. Ya. Jangan menjadi bangga akan diri sendiri. Kalau engkau tidak bangga diri sendiri, kalau engkau mengasihi Tuhan, sebenarnya engkau mendapat pujian. Pujian dari siapa? Dari Tuhan. Kalau ingin cari pujian bagi diri sendiri, kita mendapat pujian dari si kuasa kegelapan. Karena dia akan bawa kita kepada kesombongan dan kehancuran. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Nah, di pintu gerbang masuk rumah orang Yahudi ada kotak itu yang berisi Taurat. Di atas tiang pintu rumah sini, ya, rumah seperti di atas sana ada apa? Kotak yang isinya apa? Taurat, kotak dari kulit. Kalau orang Yahudi keluar rumah, dia selalu
meletakkan tangannya atas kotak itu. Kalau dia sambil gendong anaknya akan bertanya, untuk apa, Pak? Itu adalah firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau mereka masuk di pintu gerbang memegang kotak itu semua adalah suatu lambang dari apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Lalu itu kita wariskan kepada generasi penerus. Kalau kita sekarang sudah jadi nenek kok, tante kan nggak ngajari anak-anak. Sampaikan itu kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita akan menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Sampaikan itu kepada orang muda yang lain. Dikatakan di dalam Alkitab, wanita-wanita tua yang sudah menjanda, yang sudah tua itu, hendaklah mereka menjadi teladan bagi wanita-wanita yang muda. Dengan apa? Mengasihi Tuhan. Yang muda juga akan menyiapkan diri seterusnya untuk menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Nah, di samping segala lambang, di samping segala ajaran yang dilakukan, marilah kita, ada sesuatu yang paling penting di tengah keluarga untuk mewariskan iman kita. Apa itu? Gambar ini memang kurang jelas. Gambar ini keluarga sedang berdoa bersama, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Saya dulu waktu muda masih pernah ikut utusan Injil. Yang saya tahu menjadi didikan yang paling baik ialah setiap pagi kalau mereka bangun, mereka berlutut berdua, bergandeng tangan, berdoa bersama. Itulah sesuatu yang istimewa. Kalau mereka ada anak mereka dengan anak mereka. Bagaimana Pak Dianto, Bu Iba kalau bangun pagi berlutut berdua, bergandeng tangan? Bagaimana? Mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Ya. Suatu kenyataan kesatuan hati. Om Yoyo dengan Bu Lis, ya. Kalau bisa bersama dengan anak-anak semua. Amin. Bangun pagi bersama, bergandeng tangan. Jangan suami istri malu bergandeng tangan, itu tidak tepat. Ya. Nah, bergandeng tangan untuk berdoa bersama. Kita lihat keluarga ini bergandeng tangan, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Sang ayah menceritakan atau membacakan firman Tuhan. Ya. Apa Mbak Risma dengan Mas Budi sudah begini? Mungkin seminggu sekali atau 2 kali gitu ya, karena terpisah. Tapi seminggu sekali 2 kali bangun pagi berdoa bersama, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Kenapa saya berbicara begini? Ini memang sesuatu yang praktis yang perlu ada dalam kehidupan kita. Kalau suami istri itu tidak suka berdoa bersama, kesatuan mereka itu kurang ya. Untuk dapat mewariskan kepada anak-anak itu kurang.
Jadi Om Eko dengan Mbak Tik ya memang berbeda bangun paginya ya. Tetapi harus cari waktu. Cari waktu, bukan hanya bangun pagi. Cari waktu untuk bergandengan tangan, berdoa bersama, lebih lagi bersama anak-anak. Amin. Kita semua, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya keluarga itu menjadi gereja Tuhan. Ya. Dengan misalkan Om Eko mengajak anak-anak berdoa dan lain sebagainya, untuk memberi arahan kepada mereka jauh lebih baik kalau ada satu saat kebersamaan. Kenapa saudara? Dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu seharusnya ada. Apalagi zaman sekarang, anak-anak yang sudah lebih besar, lebih muda, seringkali senang kemana? Kemana Kevin? Senang di rumah atau senang bersama teman? Senang bersama teman ya? Sulit untuk ada di rumah. Tapi kalau keluarga ini membuat sebuah kebiasaan yang seperti itu akan mengikatkan mereka. Sehingga kadang-kadang karena anak sekarang lebih suka keluar, lebih suka bersama teman, lebih suka dengan HP daripada orang tua, maka perlu ada waktu yang seperti itu yang dibiasakan. Amin. Mari kita di dalam kehidupan ini, kita lakukan sebagaimana Tuhan kehendak. Kita adalah orang tua mewariskan iman kita kepada anak cucu. Kalau begitu, generasi penerus akan menjadi generasi yang jauh lebih baik dari kita. Amin. Mari anak-anak, remaja, kaum muda di tengah keluarga, mari berusaha bersama. Keluarga yang besar pun mari lakukan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga keluarga yang ada menjadi gereja Tuhan yang memberitakan Injil kepada banyak orang. Dengan apa? Dengan kasih satu dengan yang lain, dengan kehidupan yang seturut firman Tuhan. Mari kita semua belajar melakukan satu kalimat tadi apa? Kalimat tadi yang dilantunkan oleh orang Yahudi itu, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Mari kita lihat hidup kita. Apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Apakah saya sudah belajar mewariskan iman saya kepada anak cucu? Jangan merasa rendah diri terhadap anak cucu. Ya, mungkin keluarga Om Yoyo mengatakan anak saya sudah aktif di gereja, sudah jadi orang yang setia. Bagaimana saya bisa membimbing mereka? Bisa. Amin. Bisa. Kita bisa. Tuhan akan menolong. Yang penting satu keluarga, satu hati. Jangan terpecah. Kakak tidak senang dengan adik marah dengan kakak, atau
adik benci kepada mama, benci kepada papa, dan lain sebagainya, itu jangan sampai ada. Karena dunia masa kini dikatakan oleh firman Tuhan, anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang melawan orang tua. Nah, karena itu kita orang tua mari, dan anak-anak mari belajar, kaum muda mari belajar, menyiapkan diri untuk masa depan. Kalau ada sesuatu di antara orang tua dengan anak, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Menurut Mas Yesus bagaimana? Kalau ada sesuatu orang tua dengan anak, anaknya mantel lebih gitu, orang tuanya wis ada jadi gak kena di begitu. Tidak ada sesuatu antara anak dengan orang tua dibereskan. Saya senang kalau mendengar orang tua yang membereskan masalah dari kehidupan keluarganya. Amin. Apapun mari kita bereskan. Jangan sampai keluarga itu terpecah. Allah ada di tengah tiap keluarga di sini. Allah mau memakai keluarga saudara masing-masing. Allah mau memakai kita semua. Dan mulai dari keluarga. Memang keluarga tidak akan selalu anak itu menurut orang tua anak itu. Ada masa-masa di mana kejadian-kejadian yang menyakitkan orang tua, mungkin yang menyakitkan anak, bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Tetapi kasih Allah akan tetap membawa kita untuk mendoakan, untuk melakukan segala sesuatu demi seluruh keluarga mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau ada keluarga mengalami masalah, keluarga yang lain jangan mencoba memakainya jadi anak-anak ini pamannya gitu ya. Yang lain saling menghakimi. Nah, tidak kita satu di dalam Tuhan. Kita harus saling mengasihi dan terutama di tengah keluarga. Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin tiap keluarga, ada keluarga Bung Eko, ada keluarga Pak Gianto, ada keluarga Bung Yoyo, ada keluarga Bu Esther, ada keluarga Mbak Risma, ada keluarga Ibu Reni, walaupun Ibu Reni nggak ada di sini, ya. Ada keluarga Ibu Setiati, ada keluarga Ibu Nyoto, ada keluarga siapa lagi? Bukankah gereja kita terdiri dari keluarga yang ada? Mari kita satukan hati. Ada kasih di tengah keluarga, ada kasih di tengah jemaat semua saling mengasihi. Tetapi intinya mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati.
oleh Ibu Setiati berdoa agar keluarga-keluarga terutama yang tidak hadir saat ini, supaya berkat Tuhan atas setiap keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini Kau mempersatukan kami untuk bisa hadir, bisa memuji dan bersama. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah apapun yang kami berbuat Tuhan, setiap pelanggaran yang kami lakukan, kiranya Engkau memberkati kami dan mengampuni kami. Biar Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, menjadi satu kesatuan. Jadi kami contoh bagi orang yang belum mengenal. Dan terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Kau memberkati kami dengan berlimpah tanpa kami kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, jemaat-Mu Engkau memberkati dengan kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan setelah kita akan pulang, Engkau juga menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih berkat siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau memilih kami menjadi keluarga kecil, mana Engkau akan pakai setiap keluarga kecil menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur betapa besar kasih setia-Mu bagi kami, pertolongan, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan atas setiap keluarga yang ada. Bapa, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini tidak bisa datang di dalam ibadah pada pagi hari Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Kiranya kasih anugerah Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus membawa mereka untuk lebih mengenal akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan setiap keluarga dimanapun berada Tuhan. Kiranya kuasa-Mu boleh mengerjakan setiap keluarga ini menjadi keluarga yang boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya kesembuhan itu boleh terjadi. Mujizat-Mu nyatakan bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini sakit. Kami bawa keluarga dari Kak Eko, anaknya yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan baru dan damai sejahtera boleh tinggal di dalam kami. Pakai keluarga Kak Eko ini menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Purini yang sakit, kiranya Tuhan tangan kasih-Mu boleh menjamah, menyembuhkan dengan sempurna, sehingga Purini juga boleh Kau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saluran kasih-Mu untuk membawa anak cucu menanggung, boleh mengenalkan kasih-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa buat Bu Betty Tuhan yang tidak bersama dengan kami, anak yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan boleh terjadi bagi keluarga ini, dan Bu Betty boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat Bu Kris Tuhan, karya-Mu terus bekerja. Jamah mujizat-Mu boleh terjadi bagi keluarga ini Tuhan. Kemakin boleh menjadi saksi bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami juga ingat Bu Bani Tuhan. Kekuatan kesehatan Kau berikan bagi Bu Bani. Terlebih hati yang senantiasa memandang akan kasih-Mu Bapa. Dengan masa tuanya boleh benar-benar berserah kepada-Mu. Dan Engkau pakai Bu Bani menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Mungkin masih ada orang-orang yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mengalami sakit Tuhan, secara rohani. Oh, dalam Roh Kudus kami mohon sembuhkan, jamah mereka Tuhan. Oh,
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Makasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang tua. Jadi imam bagi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi anak cucu menantu kami ya Bapa. Dalam kesetiaan, dalam kasih kepada-Mu Bapa. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang melihat dan melindungi kami semua. Berdoa buat Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan. Tahu segala sesuatu yang dirindukan di dalam kehidupan Ibu Gembala. Kiranya Kau berikan kekuatan dan kesehatan, memberkati setiap layanan yang ada, memakai Ibu Gembala lebih-lebih lagi ya Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah sediakan bagi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan, yang menghibur, dan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Saya mohon waktu